Assalamualaikum pemirsa, selamat datang dalam Mozaik Islam. Dalam 30 menit ke depan, kami akan sampaikan sejumlah informasi unik dan menarik dari dunia Islam yang sayang Anda lewatkan. Pemirsa, Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan yang terbaik kepada setiap makhluknya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan Dia menundukkan pula apa yang Dia ciptakan untuk kamu di bumi ini dengan berlain-lainan macamnya. Sesungguhnya apa yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang mengambil pelajaran. Al-Quran Surat An-Nahl ayat 13. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan ilham kepada makhluk hidupnya untuk memiliki rasa kasih sayang, tidak mementingkan dirinya sendiri, dan kerelaan sang induk untuk berkorban demi kelangsungan hidup anak-anaknya. Tak terkecuali pada binatang-binatang yang hidup liar di alam. Dan berikut binatang-binatang yang tulus berkorban demi melindungi anaknya yang patut kita contoh. Pemirsa, salah satu binatang yang sangat tulus melindungi anak-anaknya adalah meerkat. Meerkat umumnya hidup dalam sebuah kelompok yang terdiri dari 20 ekor. Namun terkadang kelompok itu bisa mencapai 50 ekor. Meerkat memiliki sistem kerjasama dalam kelompoknya. Di setiap kelompok dibagi dalam 3 tugas penting, sebagai pencari makan, sebagai penjaga, dan sebagai pengawas anak-anak meerkat. Sangat penting untuk menjaga kelompok mereka, karena di kering dan panasnya hawa gurun banyak ancaman predator yang bisa datang setiap saat. Para penjaga ini akan memberi tanda bahaya pada kelompoknya apabila predator terlihat mendekat, sehingga meerkat lainnya dapat segera masuk ke dalam sarangnya yang berupa gua-gua di dalam tanah. Dan tugas terpenting yang bahkan sering mengancam keselamatan jiwa adalah mengawasi buah hati mereka. Saat pemangsa datang, meerkat akan memastikan anak-anak mereka masuk ke dalam sarang dan aman di sana. Meerkat akan memasang badan di mulut sarang, sehingga ketika predator tetap memaksa untuk menyerang sarang, maka induk meerkat akan melakukan perlawanan, bertarung menjaga anak-anaknya. Bagi mereka, mati untuk melindungi anaknya adalah sebuah kehormatan. Pemirsa Mozaik Islam, kisah ketulusan binatang berikutnya adalah banteng. Dalam kawanan banteng, anak banteng tidak hanya dirawat oleh induknya, namun juga dilindungi oleh kawanannya. Kawanan banteng rela menghadapi berbagai bahaya demi melindungi anak-anak banteng. Salah satunya dari bahaya serangan kawanan singa. Saat beberapa ekor singa mendekat, seluruh kawanan banteng menyuarakan tanda bahaya. Dengan segera, banteng-banteng dewasa membentuk lingkaran guna melindungi anak-anak banteng. Dan para banteng dewasa ini menggunakan tubuhnya untuk melindungi anak-anak banteng dari terkaman singa. Para banteng tetap rela mempertaruhkan nyawa mereka meski hanya untuk 2 anak banteng. Pemirsa, pengorbanan induk cheetah demi merawat anak-anaknya yang masih kecil terlihat dari postur tubuhnya yang mengecil. Induk cheetah rela menahan lapar demi anak-anaknya. Hampir semua hasil hewan buruannya diperuntukkan bagi anak-anaknya. Tidak hanya itu, induk cheetah juga berani menghadang singa yang mengancam keselamatan anak-anaknya. Dengan mengalihkan perhatian singa, induk cheetah merelakan dirinya terancam jiwanya, agar anak-anaknya punya kesempatan untuk lari menyelamatkan diri. Bukan hanya melindungi anaknya dari ancaman hewan pemangsa lainnya, binatang juga mampu membaktikan pengorbanannya dalam melindungi calon anaknya. Pinguin contohnya. Dengan setia, pinguin jantan melindungi calon anaknya yang masih tertutup rapat dalam cangkang telur dari terpaan dinginnya hawa kutub selatan yang mencapai minus 50 derajat Celcius. Dengan kesabaran tinggi, binatang ini menyelipkan telur pinguin di atas kakinya, di antara bulu-bulunya yang tebal. Karena jika jatuh di atas es, telur akan membeku seketika. Jadi pinguin jantan selalu sangat berhati-hati merawat telur tersebut. Pengorbanan mereka juga ditambah dengan berpuasanya pinguin-pinguin ini saat musim dingin berlangsung selama 4 bulan. Mereka terus berdiri melindungi telur, tak pernah meletakkannya barang sedetik pun, sambil berkumpul untuk saling menghangatkan. Kala musim semi datang, telur-telur pinguin pun menetas. Karena lapisan lemak yang melindungi mereka dari dingin belum terbentuk sempurna, maka anak-anak pinguin masih berlindung di kaki ayahnya. Makanan pertama anak pinguin adalah susu dari tembolok ayahnya. Ya, walaupun pinguin jantan tidak makan 4 bulan,
selama musim dingin berlangsung, namun mereka tetap menyimpan makanan di temboloknya untuk sang anak. Dan di saat inilah para penguin betina kembali dari laut. Selama 4 bulan, betina-betina ini juga bekerja keras, mencari makanan dan menyimpannya di tembolok untuk anak-anak mereka. Segera setelah betina-betina muncul, para pejantan yang sudah berpuasa selama 4 bulan lamanya bergegas ke laut untuk berburu. Tak hanya untuk mereka sendiri, para penguin jantan juga berburu makanan untuk anak mereka. Sifat binatang yang saling menyayangi dan mencintai ini benar-benar menggugurkan teori evolusi Darwin. Cinta dan kasih sayang ini berujung pada ketulusan untuk melindungi anak-anak mereka dari serangan luar, walaupun dapat mengancam keselamatan jiwa mereka. Teori evolusi Darwin selalu bersandar pada anggapan bahwa makhluk hidup selalu mementingkan dirinya sendiri dan bertahan hidup dengan cara bertarung secara sengit. Namun kenyataannya, perilaku binatang-binatang ini mengungkapkan sebaliknya. Teori evolusi Darwin menggambarkan makhluk hidup sebagai makhluk yang bengis dan muncul begitu saja tanpa pencipta. Teori ini tidak bisa menjelaskan perilaku binatang yang saling menyayangi dan saling menolong. Ini karena Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan seluruh makhluk hidup yang memenuhi isi bumi ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan miliknya apa yang di langit dan di bumi, semuanya hanya kepadanya tunduk." Al-Quran Surat Ar-Rum ayat 26. Pemirsa, tahukah Anda siapakah di antara ayah dan ibu yang menentukan jenis kelamin seorang bayi? Tetaplah bersama kami. Kaum muslimin yang budiman, tak jarang pasangan suami istri ingin memiliki anak dengan jenis kelamin tertentu. Ada yang berharap memiliki anak laki-laki sebagai penerus nama keluarga, atau juga berharap memiliki anak perempuan karena sebelumnya selalu dikaruniai anak laki-laki. Pemirsa, tahukah Anda siapakah di antara ayah dan ibu yang menentukan jenis kelamin seorang bayi? Sejak abad 7 Masehi, Al-Quran telah memberitahu rahasia ini, bahwa laki-lakilah yang menentukan jenis kelamin anak laki-laki atau perempuan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan sesungguhnya dialah yang menciptakan berpasang-pasangan laki-laki dan perempuan, dan air mani apabila dipancarkan." Al-Quran Surat An-Najm ayat 45 hingga 46. Penelitian kedokteran modern menunjukkan ada 2 jenis kromosom yang menentukan jenis kelamin bayi, yaitu kromosom Y membawa sifat penentu jenis kelamin laki-laki, sedangkan kromosom X berisi sifat penentu jenis kelamin wanita. Di dalam sel telur ibu hanya dijumpai kromosom X yang membawa sifat kewanitaan. Sedangkan di dalam air mani ayah, terdapat sperma yang berisi kromosom X maupun kromosom Y saja. Karakter kromosom Y yang membawa sifat lelaki adalah pergerakannya yang cepat, namun cepat mati ketika proses pembuahan. Sementara kromosom X yang membawa sifat kewanitaan lebih lambat bergerak, namun lebih tahan dari kematian. Jika kromosom Y mampu bertahan hidup dan mencapai sel telur, maka jenis kelamin bayi menjadi laki-laki. Namun sebaliknya, bila kromosom X yang mampu bertahan hidup mencapai sel telur, maka jenis kelamin bayi menjadi wanita. Jadi jenis kelamin bayi bergantung pada jenis kromosom kelamin pada sperma yang membuahi sel telur, apakah X atau Y. Dengan kata lain, penentu jenis kelamin bayi adalah air mani yang berasal dari ayah. Pemirsa, fakta ilmiah ini membuktikan kebenaran Al-Quran. Cabang-cabang ilmu pengetahuan yang berkembang seperti genetika dan biologi molekuler telah menunjukkan ketepatan informasi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kebesaran Kami di segenap penjuru dan pada diri mereka sendiri, sehingga jelaslah bagi mereka bahwa Al-Quran itu adalah benar. Tidak cukupkah bagi kamu bahwa Tuhanmu menjadi saksi atas segala sesuatu?" Al-Quran Surat Al-Fussilat ayat 53. Pemirsa, di tahun 2010 ada penjelasan ilmiah yang membenarkan bahwa makanan yang dikonsumsi wanita pada masa awal kehamilannya dapat mempengaruhi jenis kelamin dan kualitas kesehatan si jabang bayi. Dr. Cheryl Rosenfeld, peneliti dari Universitas Missouri, mengungkapkan hal ini. Menurutnya, jika calon ibu yang selalu sarapan dengan makanan yang banyak mengandung lemak ketika masih pembuahan, akan cenderung melahirkan bayi laki-laki. Sedangkan calon ibu yang menerapkan diet rendah lemak cenderung melahirkan bayi perempuan.
Kebanyakan ahli gizi berpesan agar diet jenis kelamin bayi jangan sampai berlebihan dan tidak seimbang. Sebab efek samping bisa mengganggu kecukupan dan keseimbangan energi yang dibutuhkan janin. 3 bulan sebelum pembuahan adalah waktu terbaik untuk memulai diet pemilihan jenis kelamin bayi. Pemirsa, jika Anda menginginkan bayi laki-laki, maka pilihan makanan yang perlu dikonsumsi yaitu daging merah. Bisa dimasak biasa, diasap, atau diolah menjadi sosis. Makanan lain yang perlu dikonsumsi yaitu ikan, roti putih, kue kering, sup krim, minuman berkarbonasi atau bersoda, dan pisang. Sedangkan makanan yang sebaiknya dihindari jika Anda menginginkan bayi laki-laki yaitu keju, yogurt, jagung, serta makanan yang mencampurkan telur dengan keju seperti mayones dan krim carbonara. Jika Anda menginginkan bayi perempuan, maka sebaiknya mengkonsumsi susu, keju, yogurt, telur, es krim, sereal, nasi, pasta, buah-buahan seperti jeruk, apel, anggur, dan plum. Sayuran seperti wortel, buncis, dan jagung, serta ikan. Sedangkan makanan yang sebaiknya dihindari yaitu pisang, semangka, kentang, bayam, kacang almond, teh, kopi, coklat, serta jus jeruk. Hingga kini ultrasonografi atau USG merupakan cara terbaik untuk mendeteksi jenis kelamin bayi dalam kandungan. Beberapa cara di luar USG memang banyak dianggap hanya mitos, namun tak sedikit yang terbukti akurat. Beberapa cara ilmiah yang tak biasa bisa dilakukan untuk menebak jenis kelamin anak atau bayi. Berikut mitos versus fakta menentukan jenis kelamin bayi. Mitos pertama, berat badan suami yang bertambah selama kehamilan menandakan kalau anaknya perempuan. Sebaliknya jika berkurang atau sama, maka anaknya laki-laki. Faktanya, sebuah penelitian di Denmark membuktikan sebagian besar pria memang tidak mengalami kenaikan berat badan saat istrinya mengandung anak laki-laki. Mitos kedua, bentuk wajah calon ibu menjadi lebih bulat, maka kemungkinan besar anaknya perempuan. Faktanya hampir semua wanita mengalami kenaikan berat badan selama kehamilan, sehingga wajahnya menjadi lebih bulat. Penelitian di Prancis membuktikan jerawat justru lebih berhubungan dengan jenis kelamin bayi. Dalam penelitian tersebut, 90% ibu hamil yang wajahnya berjerawat tambah banyak cenderung melahirkan anak perempuan. Mitos ketiga, jika morning sickness yang dialami ibu hamil sangat parah, kemungkinan besar anaknya perempuan. Sebaliknya, jika tidak mengalami morning sickness atau tidak terlalu berat, kemungkinan bayinya laki-laki. Faktanya, perbedaan hormon yang dihasilkan janin perempuan dan laki-laki diduga memicu perbedaan pada derajat morning sickness yang dirasakan. Penelitian di Swedia antara tahun 1987 hingga 1995 membuktikan bahwa mitos tersebut benar. Dan mitos berikutnya tentang suhu di telapak kaki ibu hamil. Jika kaki ibu hamil sering terasa dingin seperti es, kemungkinan besar anaknya laki-laki. Peneliti dari Jerman, Dr. Alexander Nachnamen, membenarkan mitos tersebut. Wanita yang mengandung bayi laki-laki lebih sering mengalami gangguan peredaran darah, sehingga telapak kakinya terasa dingin saat diraba. Ternyata mitos seputar kehamilan dalam menentukan jenis kelamin anak atau bayi ada yang benar juga dan terbukti secara medis. Namun apapun jenis kelamin bayi Anda, syukurilah. Sebagai amanat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa, harta waris seringkali memunculkan pertikaian dalam keluarga. Bagaimana seharusnya aturan pembagian harta waris? Mozaik Islam akan membahasnya sesaat lagi. Terima kasih, Anda masih bersama Mozaik Islam. Pemirsa, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menetapkan rizki bagi setiap manusia, baik rizki lahir maupun batin. Semua rizki yang telah diberikan Allah dapat dinikmati selama hidup di dunia, namun tidak dapat dibawa mati. Oleh karena itu, seseorang yang meninggal dunia biasanya meninggalkan harta waris pada keturunannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya. Dan bagi perempuan ada hak bagian pula dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan. Al-Quran Surat An-Nisa ayat 7. Sayangnya masih sering terjadi salah paham dalam hal pembagian harta peninggalan seseorang yang telah meninggal, sehingga menimbulkan masalah keluarga yang pelik.
Pemirsa, sesungguhnya Islam telah mengatur hal pembagian harta waris. Mozaik Islam merangkumnya untuk Anda. Kata waris berasal dari kata al-mirots, yang secara istilah berarti berpindahnya hak kepemilikan dari orang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya yang masih hidup, baik berupa harta, uang, tanah, atau apa saja yang berupa hak milik yang sah secara syariat. Tidak semua harta peninggalan orang yang telah meninggal dapat dibagikan sebagai warisan. Penggunaan harta peninggalan yang paling utama adalah untuk membiayai semua keperluan pemakaman, mulai dari pembelian kain kafan, pembelian tanah kubur, dan biaya pemakaman lainnya. Apabila semua urusan pemakaman telah selesai, maka hal yang wajib diselesaikan setelahnya adalah urusan utang piutang. Rasulullah SAW bersabda, jiwa atau ruh orang mukmin bergantung pada utangnya hingga ditunaikan. Hadis riwayat Tirmizi dan Ibnu Majah. Utang piutang yang dimaksud adalah terkait dengan sesama manusia maupun yang berhubungan dengan utang piutang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti belum membayar zakat, belum menunaikan nazar, atau belum membayar denda atas ibadahnya. Setelah utang piutang diselesaikan, apabila orang yang telah meninggal mempunyai wasiat, maka wasiatnya harus dipenuhi dengan syarat tidak melebihi sepertiga dari seluruh harta peninggalannya. Diriwayatkan dari Sya'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu bahwa aku menderita sakit dan berniat untuk menyerahkan seluruh hartaku ke Baitul Mal. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, sepertiga, dan sepertiga itu banyak. Sesungguhnya bila engkau meninggalkan para ahli warismu dalam keadaan kaya, itu lebih baik daripada meninggalkan mereka dalam kemiskinan, hingga meminta-minta kepada orang. Hadis riwayat Bukhari. Barulah harta peninggalan yang tersisa dapat dibagikan sebagai warisan, sesuai ketentuan syariat Islam kepada para ahli waris. Besarnya harta waris yang diterima laki-laki dan perempuan berbeda. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Allah mensyariatkan bagimu tentang pembagian pusaka untuk anak-anakmu, yaitu bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian 2 orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari 2, maka bagi mereka 2/3 dari harta yang ditinggalkan. Jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separuh harta. Dan untuk 2 orang ibu bapak, bagi masing-masingnya 1/6 dari harta yang ditinggalkan. Jika yang meninggal itu mempunyai anak. Jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu bapaknya saja, maka ibunya mendapat 1/3. Jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat 1/6. Pembagian-pembagian tersebut di atas sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau dan sesudah dibayar utangnya. Tentang orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat, banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Al-Quran Surat An-Nisa ayat 11. Pihak laki-laki menerima bagian lebih besar daripada pihak perempuan, karena laki-laki mempunyai beban dan tanggung jawab atas kebutuhan keluarganya. Sementara perempuan tidak ada kewajiban baginya untuk mengeluarkan harta miliknya sendiri, baik untuk kebutuhan dirinya maupun kebutuhan keluarganya selama ada suaminya. Bagi seorang janda, dirinya tetap tidak mempunyai beban tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan keluarganya, karena dirinya menjadi tanggung jawab ayahnya, atau saudara laki-lakinya, atau kerabat laki-laki. Pemirsa, demikian Mozaik Islam hari ini. Semoga tayangan Mozaik Islam kali ini bisa meningkatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum. Hayat sevenleri korur, ateşe atmaz. Gülüm sana kıyamadım. Yak bütün fotoğrafları.